Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aryan 94. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman cabai, yaitu penyakit virus Gemini. Di mana virus Gemini ini adalah salah satu penyakit yang menjadi momok bagi petani. Dan ketika para petani ataupun tanaman kita terserang oleh virus ini, maka bisa membuat sakit hati. Ya, bagaimana tidak ketika kita udah mengeluarkan modal biaya ataupun materi, tahu-taunya ketika ditanam malah terserang oleh virus, malah menjadi kegagalan panen bagi kita. Karena tanaman yang sudah terserang oleh virus ini maka bisa dipastikan mengalami kegagalan panen, karena pertumbuhan tanaman tersebut tidak akan baik. Dia akan menjadi kerdil. Untuk mengeluarkan bunga ataupun untuk membuahkan aja itu sangat-sangat susah, apalagi jangankanlah sampai ke situ. Untuk dia bertumbuh aja, untuk dia tumbuh menjadi dewasa aja udah sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah sekali. Makanya dari itu kita sebagai petani harus benar-benar mengendalikan virus tersebut, karena virus tersebut memang sangat meresahkan. Pokoknya resek banget. Udah nggak mikirin gimana perasaan petani, tahu-tahu nyerang gitu. Padahal kita sendiri para petani nih, ketika tanaman itu terserang, sakit hati, tapi mereka nggak peduli gitu loh, kayak mantan kayak mantan nyakitin kita tuh kan mana peduli. Jadi untuk pengendaliannya adalah dari pencegahan. Virus Gemini ini adalah harus dicegah terlebih dahulu, karena untuk sampai saat ini ya, untuk pengobatan virus Gemini ini belum ada lah insektisidanya, obatnya tuh belum ada. Jadi kita harus melakukan pencegahan, yaitu salah satunya dengan pemilihan bibit. Terkadang kita kan juga pernah nih, malahan sering ngambil bibit dari tanaman kita nih. Tanaman kita diambil buahnya yang merah-merah tuh kan, dibelahin atau di blender atau dijemur. Dari situlah kita harus pilih terlebih dahulu, apakah induk dari bibit cabai yang kita ambil ini terserang virus Gemini atau tidak. Kalau memang induknya nih mamanya ini terserang virus Gemini, maka otomatis anaknya juga akan terserang virus Gemini juga. Jadi pemilihan bibitnya harus benar-benar teliti lah, yang cari pohon cabai atau tanaman cabai yang benar-benar bagus, benar-benar baik, yang tidak terserang oleh penyakit, maka anaknya tuh bibitnya juga akan bagus juga. Ada juga antivirus yang untuk mencegah virus Gemini ini, yaitu dengan bahan aktif hidroksibenzoat. Biasa kalau saya melakukan penyemprotan dengan hidroksibenzoat ini adalah 7 hari setelah tanam, dimana kita akan melakukan pencegahan terhadap virus ini. Tetapi sebenarnya yang harus kita kendalikan terlebih dahulu adalah penyebab dari timbulnya virus Gemini ini, yaitu salah satunya adalah kutu kebul. Kutu kebul ini adalah penyebab terserangnya virus Gemini di tanaman kita. Karena kita harus tahu juga nih, kutu kebul sama cabai ini, sama tanaman cabai, mereka sudah CS banget loh. Karena ketika saya melihat di mana-mana di lahan tanaman cabai, pasti ada kutu kebulnya. Jadi kita harus kendalikan terlebih dahulu kutu kebulnya. Gimana cara membasmi kutu kebul ini. Tapi di sini kita akan belum membahas tentang membasmi kutu kebul ini. Kita ke virus Gemini. Jadi kita lakukan penyemprotan, yaitu dengan hidroksibenzoat. Kalau saya sendiri itu 7 hari setelah tanam, setelah itu 21 hari setelah tanam. Lakukan penyemprotan itu
cukup 2 kali aja lah, karena ini kan untuk pencegahan, nah bisa juga dicampur dengan ini fungisida yang berada bahan aktifnya yang plus zinc seperti antrakol ataupun bion M, karena itu bisa membantu daya tahan si tanaman kita ini, si cabai ini, untuk terhindar dari virus. Tapi jika ada lahan teman-teman semua terkena oleh virus Gemini, maka salah satu caranya yang harus dilakukan adalah dengan mencabut dan membuangnya. Karena jika tidak mencabut dan membuangnya, itu akan menular ke tanaman yang lain. Bisa jadi nanti ada si kutu kebul nih datang dari tanaman yang belum terserang penyakit. Dia datang ke temannya yang di tanaman yang ada virusnya, dan ngumpul di situ, otomatis dikasih suguhan lah, ngopi, makan kan. Nah, itulah kopinya, dia menghirup, menyedot cairan-cairan yang ada di daun tanaman kita. Ketika dia udah kenyang, maka dia akan pulang ke rumah dia. Jadi dia pergi, bro, pergi dulu ya, pulang dulu ya, oke siap. Ketika dia pulang, nyampe di rumahnya udah malam lah, lapar lah dia. Nah, setelah dia lapar, akhirnya dia menyedot lagi nih, menyedot daun cabai kita. Nah, tanpa dia sadari, dia membawa virus tadi itu. Makanya tanaman yang belum terserang oleh virus akan terkena virus juga. Makanya dari itu, kalau memang ada yang terserang, lebih baik dicabut aja, dibuang, dibakar gitu. Kalau memang misalnya ada banyak, misalnya sampai 80% ataupun 90%, lebih baik diganti saja. Tanaman itu diganti, kalau bisa ditanam lain aja dulu, seperti kacang panjang ataupun jagung atau apa gitulah. Setelah itu panen, baru ditanam lagi cabai, begitu. Karena memang penanganan dari kutu kebul ini memang sangat susah. Sekali terkena, susah obatnya susah banget. Ya itulah mungkin cara salah satunya, ya dicabut saja, dibuang, diganti gitu. Itu salah satunya lah. Itu untuk cara yang ya bagus lah kalau menurut saya sendiri. Karena memang saya juga pernah merasakan di lapangan, ketika ada yang terkena 1 atau 2, saya cepet-cepet cabut, dan itu ya alhamdulillah tidak terlalu menyerang ke yang lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi, yaitu tentang pembasmian kutu kebul. Karena Gemini virus ini salah satu penyebabnya adalah kutu kebul. Jadi bagaimana kita cara menangani kutu kebul, nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Nah, sampai jumpa dan salam petani. Jangan lupa subscribe, like, and comment.